Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaan ibadah haji, maka terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagaimana yang ada dalam papan tulis. Nabi SAW mengatakan, man hajja, barang siapa yang pergi haji, berangkat haji lillahi karena Allah. Falam yarfuth, lalu dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan seronok. Wala yafsuk, dan tidak melakukan tindakan kejahatan dan kemaksiatan selama ibadah haji. Raja'a, maka dia pulang kembali ke kampung halamannya, ke negerinya. Kayaumi, sebagaimana hari waladathu ummuhu, dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiming-imingi kita dengan pahala yang sangat besar yang ada dalam ibadah haji, yaitu bersihnya dosa para jamaah haji. Dia pulang dalam keadaan bagaikan seorang bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Maka tentu satu pahala yang sangat-sangat luar biasa. Lalu apa syaratnya untuk bisa mendapatkan pahala semacam itu? Maka syaratnya Nabi sampaikan, yang pertama, yang Nabi sampaikan dalam hadis ini, lillahi. Pergi hajinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi hajinya, berangkat haji, itu bukan karena mencari gelar Pak Haji dan Bu Hajah. Bukan karena pergi hajinya bukan karena mau nyalon untuk jadi bupati atau gubernur sehingga lebih bisa diterima oleh masyarakat karena menyandang gelar titel haji ataupun hajah. Bukan pula karena supaya dimulia-muliakan oleh orang pun kemudian mencium tangan dengan mencium tangannya dan sebagainya karena dia adalah seorang haji. Atau bukan karena supaya setiap kali hadir ke masjid diminta untuk jadi imam karena dia seorang haji. Namun lillahi, karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak peduli mau orang memanggilnya Pak Haji ataukah bukan, maka tidak masalah baginya. Adapun orang yang tersinggung ketika dia tidak dipanggil sebagai Pak Haji, padahal dia sudah haji, dia tersinggung berat. Maka ini kita khawatirkan, orang semacam ini berangkat hajinya bukanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, namun karena ingin mencari dan mendapatkan sebutan sebagai Pak Haji. Maka syarat yang pertama untuk bisa mendapatkan balasan yang demikian besar, pergi hajinya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingin beribadah kepada Allah, karena ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jika seorang itu beribadah haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dia akan siapkan bekal dan uang untuk pergi haji tersebut dari jalan yang halal. Karena dia menyadari kalau dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan menggunakan barang yang haram, uang yang haram, hasil judi ataupun hasil riba untuk bekal kepergiannya ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, haji tersebut dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, haji tersebut sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan dan apa yang Nabi ajarkan. Menghindari hal-hal yang terlarang, melaksanakan berbagai macam ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ibadah haji dan meninggalkan hal-hal yang terlarang. Dan di antara hal yang terlarang selama orang itu dalam keadaan berihram untuk haji, yang ini sejak tanggal pagi hari waktu duha, tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah, maka selama rangkaian ibadah haji dia menahan dirinya dari kata-kata yang seronok.
kata-kata yang tidak pantas. Boleh jadi orang itu pergi haji dalam keadaan sendiri, tanpa istri. Maka karena untuk berangkat haji butuh waktu yang lama, apalagi di tempat kita, haji reguler, memakan waktu dengan plus perjalanannya 42 hari lamanya. Maka boleh jadi, maka karena begitu lama orang bilang, maka unta pun terlihat cantik. Karena lama tidak bertemu dengan istri. Maka dalam kondisi semacam ini sangat rentan orang itu kemudian ngomong, pembicaraan antara satu kawan dengan kawan yang lain itu nyerempet ke hal-hal yang menjurus yang tidak layak. Maka seorang yang ingin hajinya adalah haji yang betul-betul sempurna, maka dia tinggalkan kata-kata semacam ini. Dia bersabar dengan keadaannya, dan ini keadaannya tidaklah mendorong dia untuk mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Demikian juga dia tidak melakukan kefasikan. Dia tidak melakukan kemaksiatan. Karena demikian banyak godaan ketika orang itu pergi haji. Apalagi pergi haji reguler dalam waktu yang lama. Maka banyak godaan dalam kondisi apalagi tawaf itu bercampur baru laki-laki dan perempuan. Maka boleh jadi dia pandang, dia lihat lawan jenis. Perempuan yang cantik dari berbagai negara. Maka kemudian tidak sedikit orang kemudian melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di samping rumah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam kondisi tawaf. Karena memanfaatkan kesempatan penuh sesaknya jamaah yang ada. Jamaah tawaf, jamaah orang-orang yang tawaf yang ada. Yang demikian berdesak-desaan, maka ditinggalkan jaga diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan lawan jenis, ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena Nabi katakan tidaklah melakukan kefasikan, yaitu tidak melakukan kemaksiatan. Maka siapa yang memenuhi dua poin ini, Nabi katakan raja, dia kembali ke yaumi waladatu ummuhu, dalam keadaan sebagaimana hari ibunya melahirkannya, bersih tanpa dosa. Namun apakah yang dimaksud dengan bersih tanpa dosa ini berarti hilang juga dosa-dosa besarnya? Tentu tidak. Sebagaimana pendapat jumhur mayoritas ulama ahlu sunnah yang menyatakan bahasanya amal ibadah semulia apapun, amal ibadah dengan badan semulia apapun tidak bisa menghapus dosa besar. Karena amal badan yang paling top, yang paling hebat, yaitu sholat 5 waktu, itu Nabi sampaikan tidak bisa menghapus dosa besar. Hanya bisa menghapus dosa kecil semata, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi katakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan kafiratun lima bainahunna majtunibat al-kabair. Salat 5 waktu antara satu salat dengan salat berikutnya, salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Artinya yang terhapus hanya dosa-dosa kecil semata. Adapun dosa besar, maka harus, dan untuk bisa terampuni, seorang itu harus sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka bisa selesai manakala diselesaikan dengan yang bersangkutan, dengan ganti rugi dan dengan minta maaf dan dimaafkan. Maka yang dimaksud dia bersih dari dosa sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya adalah bersih dari dosa-dosa kecil semata tanpa dosa-dosa besarnya. Adapun dosa besar harus ada tobat secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala.